warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Saya Kansa, Saya Alia. saya Dina, saya Julia. akan membahas tentang Assessment and Recommendation Social Protection in Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia, pemulihan Indonesia dari krisis keuangan Asia dan pergolakan ekonomi mengalami penurunan yang secara signifikan. Tingkat kemiskinan nasional dari awal 24,2% di tahun 1998 menjadi 9,7% di tahun 2018. Kemiskinan rata-rata terlihat pada anak-anak, orang lanjut usia, dan perempuan juga lebih cenderung menjadi miskin dibanding pria. Di tahun 2016, sekitar 23,2% remaja tidak mengikuti pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. Pemerintah memiliki program bantuan yaitu bantuan sosial. Bantuan sosial terdiri dari beberapa program yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan. Selain bantuan sosial, pemerintah juga memiliki program PKH. Program PKH terbukti menjadi program yang lebih efektif untuk mengurangi penurunan kemiskinan dengan cepat untuk mencakup lebih banyak wilayah geografis dan sebagian program kemiskinan. Sekian dari saya, terima kasih. Asuransi sosial beberapa tahun kebelakangan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional yang itu berada pada tahun 2004. Selanjutnya ada BPJS pada tahun 2015, yaitu BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dimunculkan pada tahun 2015. Mereka bertanggung jawab atas jaminan sosial ketenagakerjaan pada masyarakat Indonesia, yaitu yang bersifat universal. Selanjutnya ada juga program untuk pensiun atau jaminan pensiun. Program ini dijalankan untuk pekerja sektor formal, didanai akan iuran 3% dari gaji dan usia pensiun 56 tahun dan jangka waktu vesting 15 tahun. Program jaminan pensiun akan diberlakukan pada tahun 2029 untuk para PNS di Indonesia. Selanjutnya, jaminan sosial yang ada di Indonesia tidak semua masyarakat di lapisan ini mendapatkannya karena ada perbedaan antara penawaran dan juga permintaan. Maka dari itu, semua lapisan masyarakat tidak mendapat hak yang semestinya. Belanja perlindungan sosial dibatasi oleh rendahnya mobilisasi sumber daya dalam negeri. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, pengeluaran untuk asuransi sosial lebih tinggi dibandingkan bantuan sosial. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat mobilisasi sumber daya dalam negeri. Pada tahun 2016, rasio pajak terhadap PDB sebesar 11,6%, salah satu yang terendah di kawasan ini, dan kendala kapasitas perekonomian. Upaya peningkatan cakupan asuransi sosial dapat mengurangi beban langsung keuangan negara. Hal ini harus sejalan dengan kebijakan formalisasi yang lebih luas lagi. Jika hal ini berjalan bersama-sama, maka akan menciptakan lingkaran yang positif, yang dimana mayoritas penduduk akan mendapatkan pekerjaan penuh dan iuran jaminan sosial, serta membayar pajak lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, penting untuk memastikan bahwa pajak yang lebih tinggi tidak merugikan masyarakat kategori prasejahtera. Pendekatan sistem mengurangi fragmentasi perlindungan sosial. Perlindungan sosial ditandai dengan fragmentasi yang luas. Namun sayangnya hal ini tidak dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan perlindungan sosial. Indonesia berbagi tanggung jawab atas penyediaan perlindungan sosial, dan juga di Indonesia pekerja sosial dikenal sebagai fasilitator yang memiliki peran penting atas sistem perlindungan sosial. Dari yang sudah kelompok kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki masalah sosial yaitu kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari anak-anak dan juga orang lanjut usia, sehingga menyebabkan orang-orang tersebut dikategorikan sebagai prasejahtera, sehingga memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan layanan publik seperti bantuan sosial berupa subsidi beras atau yang juga dikenal sebagai Rastra, program Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, dan juga adanya layanan BPJS. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembahasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.